Selamat pagi, Bu Helen dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 mengenai materi rotasi yang anggota terdiri atas Hana, nomor absen 1, BV, nomor absen 2, Kalista, nomor absen 3, Audrey, nomor absen 5, dan saya sendiri Samuel, nomor absen 23. Kita akan lanjut ke pengertiannya terlebih dahulu. Jadi di sini pengertian rotasi saya bagi menjadi 2. Yang pertama adalah rotasi menurut kata-kata matematika dan yang kedua menurut kehidupan sehari-hari. Lalu dilanjutkan dengan sudut rotasi. Saya akan membacakan terlebih dahulu rotasi menurut matematikanya. Yang pertama, rotasi adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh alfa terhadap suatu titik tertentu. Jika menurut kehidupan sehari-hari, rotasi adalah perputaran benda pada suatu sumbu yang tetap. Misalnya perputaran gasing dan juga perputaran bumi pada poros dan sumbunya, serta banyak contoh-contoh lainnya seperti gagang pintu dan lainnya nanti akan dijelaskan di slide-slide berikutnya. Yang ketiga adalah sudut rotasi. Di rotasi ini memiliki sudut yang merupakan sudut antara garis yang menghubungkan titik asal dan juga pusat rotasi dengan titik bayangan dan pusat rotasi itu sendiri. Jika arah rotasinya diputar searah jarum jam, maka besar sudut rotasi akan bernilai negatif. Sedangkan jika diputar berlawanan jarum jam, maka besar sudut rotasi akan bernilai positif. Nah, di sini ada gambaran sekilas tentang materi untuk rotasi. Jadi rotasi pada bidang datar ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama adalah titik pusat rotasinya yang dapat terlihat di sini. Yang kedua adalah besar sudut rotasi dan juga arah sudut rotasi. Seperti yang sudah diketahui, arah sudut rotasi itu bisa 2, baik berlawanan arah dengan jarum jam ataupun satu arah dengan jarum jam. Nilainya juga pasti akan berbeda, yaitu positif dan juga negatif. Ya, sekarang kita akan membahas rumus rotasi. Kita akan bahas 2 rumus rotasi, yaitu dengan yang pusat 0,0 ataupun pusat A, B. Tapi sebelum kita bahas rumusnya, kita akan cari tahu dulu, karena kita di sini akan tahu ada X, Y, ada A, B, ada X aksen, Y aksen, dan sebagainya. Nah, di sini X, Y itu ada titik yang akan dirotasikan. Jadi kalau misalnya di dalam soal, misalkan ada titik A 1,2 akan dirotasikan sebesar bla bla bla. Nah, 1,2 itu adalah X, Y. Kemudian A, B adalah titik pusat. Jadi kalau misalnya pusatnya 0,0, A, B adalah 0,0. Kemudian ada X aksen, Y aksen, itu adalah titik hasil rotasi yang umumnya akan kita cari di soal rotasi. Kemudian ada alfa, alfa itu besar sudut rotasi. Jadi kalau dalam soal, misalkan titik A 1,2 akan dirotasikan sebesar 90 derajat. Nah, 90 derajat itu adalah alfanya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan rumusnya. Pertama yang pusat 0,0 dan sudut putar alfa. Di sini rumusnya ada titik X, Y dirotasikan dengan pusat 0,0 sebesar alfa akan menghasilkan X aksen, Y aksen. Dan rumusnya adalah seperti yang ada di layar, X aksen sama dengan X cos alfa, min Y sin alfa, dan Y aksen sama dengan X sin alfa, plus Y cos alfa. Kemudian umumnya kita akan menggunakan yang dalam bentuk matriks yang di sebelah kanannya. Kemudian dengan pusat A, B sama juga seperti yang di atas ya, X, Y dirotasikan dengan pusat P atau A, B sebesar alfa akan menghasilkan X aksen, Y aksen. Kemudian rumusnya menjadi X aksen min A sama dengan X min A kali cos alfa min Y min B sin alfa. Dan Y aksen min B sama dengan X min A sin alfa ditambah Y min B cos alfa. Dan juga kita akan menggunakan yang bentuk umumnya itu yang di matriks yang di sebelah kanannya. Boleh next slide, Sam? Nah, ini mungkin juga sudah sempat dibahas di minggu kemarin, ada cara SMP, ada cara SMA. Ini yang ada di tabel adalah contoh cara SMP. Dan ini sebenarnya untuk memudahkan teman-teman aja untuk mencari persamaan bayangan. Tapi yang ada di tabel ini hanya berlaku untuk yang sudut besar rotasinya itu plus minus 90 derajat dan juga 180 derajat. Tapi
dengan pusat A, B ataupun 0,0 ada di tabel ini. Dan kenapa plus minus 90? Nah, itu tadi berkorelasi dengan yang tadi yang sudah di bagian pengertian ya. Itu kalau misalnya searah jarum jam itu apa plus atau minus dan segala macamnya. Nah, untuk pengaplikasian rumusnya dan pembahasan lebih lanjutnya akan dibahas di contoh soal. Penerapan rotasi. Nah, penerapan rotasi dalam kehidupan sehari-hari itu ada kayak roda berputar, gerakan jarum jam, biang lala, gasing, memutar pergelangan. Maaf Bu, saya ngeliat nggak Bu? Terdengar, Hana. Oke, saya izin off ya tadi agak ngeliat sedikit. Memutar pergelangan tangan, ada kincir angin, rotasi bumi, dan setir mobil. Kemudian ini contoh soal mulai dari soal pertama, yaitu ada tentukan bayangan garis Y sama dengan 5X plus 4 oleh rotasi R 0,90. Jadi ini karena min 90 kita bisa pakai yang tadi cara cepat ya gitu, dan jadinya yang X, Y itu kalau X, Y dirotasiin sama min 90 bakal jadi Y, min X. Jadinya X aksen sama dengan Y dan Y aksen sama dengan min X. Kalau misalnya pakai cara panjang bisa dilihat di sebelah kanan, masukin ke rumusnya X aksen Y aksen sama dengan cos min 90 derajat min sin 90 derajat sin min 90 derajat cos min 90 derajat kali X sama Y-nya. Terus X aksen Y aksen sama dengan ini karena min jadinya cos-nya jadi dibalik jadi positif, jadi cos 90 derajat, sin-nya jadi positif sin 90 derajat. Tapi kalau ini karena tadi ada min 90 jadi positif, tapi kalau sinnya min 90 derajat doang nggak ada minnya, jadi kayak tetap min 90 derajat sama cosnya jadi 90 derajat, terus dikali X sama Y, XY. Terus X aksen Y aksen sama dengan dimasukin cos 90 itu 0 derajat, sin 90 derajat itu 1, min sin 90 derajat itu min 1, sama cos 90 itu 0. Terus X, Y. Jadi kalau di matrixin gitu jadi X aksen, Y aksen sama dengan Y sama min X. Jadi berarti X aksen sama dengan Y sama Y aksen sama dengan min X. Terus karena kita udah tahu, jadinya kita substitusin aja Y sama dengan 5X plus 4, itu kan Y itu sama dengan X aksen. Berarti X aksen sama dengan 5, X-nya itu di sini tulisannya Y aksen sama dengan min X. Berarti kalau X itu sama dengan min Y aksen. Berarti X aksen sama dengan 5 kali min Y aksen plus 4. Jadinya X aksen plus 5. Jadinya X aksen plus 5 Y aksen min 4 sama dengan 0. Jadi bayangannya gitu. X plus 5 Y min 4. Untuk contoh soal yang kedua, ada koordinat titik D 4,-3 akan dirotasikan dengan R 0 min 60 derajat. Di sini kita nggak bisa pakai cara cara cepat atau cara SMP ya. Jadi kita harus pakai dari rumus rotasi dengan pusat 0,0 dan sudut putar A. Bisa lihat rumusnya seperti ini. X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa, sin alfa min sin alfa cos alfa dikali XY. Lalu kita masukkan nilainya. Lalu ini perkalian matriks biasa. Lalu nanti kita akan mendapatkan hasil bayangan titik D atau D aksen itu adalah 2 min 3 per 2 akar 3, min 2 akar 3, dan min 3 per 2.
Jadi di sini itu titik B 3,-2 dirotasikan sebesar 90 derajat terhadap titik P min 1,1. Lalu dimasukin ke rumus yaitu X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa, sin alfa cos alfa, X min A, Y min B plus A dan B. Lalu X aksen, Y aksen sama dengan 90 derajatnya dimasukin ke dalam alfa. Yaitu jadinya cos 90 derajat, sin 90 derajat, min sin 90 derajat, cos 90 derajat. 3 min dalam kurung min 1, min 2, min 1, plus min 1, dan 1. Hasilnya itu X aksen, Y aksen sama dengan 0, min 1, 1, 0. 4, min 3, plus min 1, 1. Jadi hasilnya itu 2 dan 5. Jadi titik koordinat pada titik B itu B aksen sama dengan 2,5. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan. Apakah teman-teman dan Bu Ellen ada pertanyaan? Oke, terima kasih kelompok 4 sudah mempresentasikan tentang rotasi. Baik, apakah ada pertanyaan dari teman yang lain? Dipersilakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada bagian yang kurang jelas gitu ya. Silakan. Siapa mau bertanya? Adakah pertanyaan tentang rotasi? Enggak, geleng-geleng. Oke deh. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya yang mau bertanya ya. Audrey, Samuel. Saya mau tanya tentang yang rumus tadi yang pusatnya di A, B tadi. Coba Audrey, Samuel. Yang rotasi pusatnya di A, B. Nah ini stop di sini. Yang ini kenapa bergeser? Ini kan pusatnya di A, B ya, pusatnya di A, B. Kemudian ini alasannya kenapa X aksen min A bukan ditambah? Bukan ditambah. Alasannya kenapa di min? Apa kira-kira penjelasannya, Dre? Oh ya Bu, mungkin saya bisa sekalian tunjukin penjabarannya aja untuk rumus yang ini. Coba Sam boleh stop share sebentar. Saya izin share screen ya. Ya, kalau ada kendala koneksi bisa langsung diinfo aja ya. Jadi di sini kenapa tadi tandanya itu min bukan plus, karena di sini kalau dilihat di gambar yang di sebelah atas ini yang udah saya gambar ini, X itu karena pusatnya A, B bukan 0,0, jadi X ini harus dikurang dengan A. Kalau tadi 0,0 itu kan dia nggak perlu dikurang atau ditambah apa-apa kan. Nah, di sini harus dikurang dulu dengan A, bukan ditambah. Nah, di sini juga jadinya cos θ-nya jadi X min A per R, Y-nya juga dikurang dengan B. Jadi Y kurang B plus R, bukan ditambah B atau ditambah dengan A. Dan mungkin sekalian saya jelasin aja untuk penjabarannya, ini juga dari cos itu kan, kalau cos itu sami ya, sami itu sumbu X. Jadi di sini kita pakai X min A, bukan plus ya, X min A per R. Terus kalau untuk sin, karena demi dan sumbu depan itu Y, sumbu Y, jadi Y min B per R. Di sini kita jadi ketemu X min A sama dengan R cos theta, Y min B sama dengan R sin theta. Kemudian di sini kenapa ditambah dengan alfa? Karena kita mau cari titik hasil rotasi. Dan titik hasil rotasi berarti nanti ini ditambahkan dengan besar sudut rotasinya. Jadi ditambahkan dengan alfa. Kemudian di sini X-nya kita ubah jadi X aksen, min A juga ya, min A. Kemudian kita kali ke ruas kiri R-nya. Dan sama seperti yang sudah kita pelajari juga dengan Bu Sri, teman-teman. Ini kan kalau penjumlahan sudut, cos itu jadi cos sin sin dan tandanya berubah jadi min. Jadi nanti ketemu seperti ini, kemudian sinnya juga seperti ini. Sama juga ditambahkan dengan alfa, tapi kalau sin itu kan sin cos sin tandanya tetap.
Nah, nanti akan ketemu seperti ini dan hasilnya akan ketemu rumus seperti yang sama di slide tadi ya, dan akan kita ubah ke bentuk matriks seperti ini. Jadi untuk alasan tadi kenapa min itu seperti itu, Bu. Ini X-nya itu harus dikurang dengan A, bukan ditambah dengan A karena seperti yang ada di gambar ini. Oke, terima kasih Audrey. Jadi konsep translasi juga ada di situ ya Audrey ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih penjelasan tentang rumus. Sekarang saya mau tanya lagi tentang, nah Audrey itu dimasukkan di PPT-mu yang di sebelum rumus juga bisa tuh, lebih bagus lagi. Oh, Audrey iya. ya? Ya, saya akan masukin juga yang penjabaran rumus yang pusat 0,0-nya juga. Ya, oke, bagus sekali. Jadi matematika itu tidak parsial tapi nyambung semua ya. Jadi trigonometri juga nyambung di sini karena rotasi berputar berkaitan dengan sudut putar. Kemudian lanjut ke Samuel, ke mana yang contoh soalnya coba. Yang sudutnya min 90 derajat tadi. Saya sama min 60 derajat. Oke. Saya mau ralat dulu nih. Ini. Nah, ini aja dulu sama. Ya, oke, Ini Bu. kan persamaan ya. Persamaan itu ada tanda sama dengannya. Kenapa jadi bayangannya nggak ada sama dengannya di mana? Ini tadi siapa? Hana atau? Saya Bu, maaf Bu, Oh, saya lupa nulis sama dengan. Oke, jangan ditinggalin ya, kasihan Iya, Bu. nanti. Oke, nanti ditambahkan ya. Oke. Iya, siap Bu. Kemudian, nah saya mau tanya ini nih. Cos min 90 kenapa sama dengan 90? Sama sin min 90 kenapa sama dengan min sin 90? Alasannya apa, Han? Atau teman yang lain boleh, silakan. Bentar Bu, waktu itu saya lihat penjelasan bentar Bu. Oh, karena ini Bu, kalau sin min alfa itu jadi min sin alfa, kalau cos min alfa jadi cos alfa. Iya, kenapa? Kenapa begitu, Hana? Kamu sambil bikin annotate di sebelah sini juga boleh, Hana. Sambil Bentar. membuat annotate. Yang saya tanyakan adalah kenapa cos min alfa itu kok sama dengan cos alfa? Minnya hilang kemana nih? Kemudian sin min alfa itu kenapa sama dengan min sin alfa? Nah, minnya kok bisa keluar nih? Nah, kenapa yang cos enggak? Gitu. Ini. Nggak harus Hana ya, yang lain juga boleh membantu. Samuel atau Kalista atau Audrey boleh. Atau BV juga boleh. Saya bantu jawab untuk yang cos min A sama dengan cos A ya Bu. Boleh, Untuk Kalista. ini bisa dibuktikan sebenarnya dengan rumus trigonometri cos min A sama dengan cos A. Itu misalnya kita misalkan cos alfa min B, berarti kan menjadi cos alfa kali cos beta plus sin alfa kali sin beta. Nah, dari situ bisa kita jabarkan, setelah dijabarkan nanti hasilnya akan menjadi cos min alfa sama dengan cos alfa, Bu.
Coba Pak, sambil kamu bikin annotate dikerjakan di bawah sini supaya kelihatan. Oke, Bu. Sebentar ya, Bu. Bu, ini saya yang anotatin aja ya. Oke, boleh. Bentar, Bu. Jadi rumus cos min alpha ya. Kan bisa apa Bu? Ini kan kayak bisa aja misalnya 0 min alpha gitu, ini pakai yang apa, rumus trigonometri itu kan berarti cos, kalau dikurang gitu kan berarti cos alpha, bentar, maaf Bu, gimana ya Bu cara jelasinnya. Jadi kan cosnya cos min alpha Bu. Nah, cos min alpha itu anggap aja jadi yang kayak cos, misalnya apa sih Bu yang kayak dalam kurung gitu, jadi misalnya Cos A min B. kayak cos A min B. Terus habis itu anggap aja jadi 0 min alpha gitu. Berarti kan rumus trigonometri itu kan cos 0 cos alpha ditambah sin 0 dikali sin alpha kan Bu. Terus sama dengan? Terus berarti Cos 0 berapa? cos 0 itu kan 1 ya Bu. Kali cos alpha ditambah sin 0 kan 1 Bu. Sin 0 berapa? Bentar. Sin 0 itu 0 kan Bu. Ya. Ditambah 0, saya nggak bisa tuh. Maaf Bu, bentar. 0 kali sin alpha. Ya. Sin alpha doang kan. Berarti jadinya ini kan cos min alpha. min alpha. Sama dengan? Bu, maaf Bu, saya boleh izin absen nggak Bu? Abang ngelek itu. Ya. Kasih Bu. Berarti cos min alpha sama dengan, karena 0 kali sin alpha tetap 0, jadinya jadi cos alpha. Oke. Yang sin? Kalau yang sin Pakai rumus apa? pakai rumusnya yang sin, yang A min B sama dengan Itu apa rumusnya? Oke, ya. Oke, terima kasih Hana penjelasannya. udah Bu, nggak apa-apa. Ya.
Oke. Oke. Jadi ini kepake ya rumus trigonometri yang cos alfa plus beta, cos alfa min beta, sin alfa min beta. Itu kepake walaupun ditransformasi. Oke, terima kasih penjelasannya. Nah, yang perlu ditambahkan tadi yang Audrey rumus dapatnya rumus kosin tadi ya Audrey ya, ditambahkan sebelum rumus. Kemudian yang ini ditambahkan sama dengan 0 ya harusnya ya, Hana, benar? Iya, Bu. Tambahin Oke, nah itu aja yang perlu ditambahkan. Terima kasih. Kelompok 4 sudah mempresentasikan tentang rotasi. Semoga yang teman-teman yang lain juga paham ya. Jadi nanti kalau saat kalian harus mengerjakan soal tentang rotasi, kalian bisa. Oke, boleh di stop share Samuel. Kita beri aplaus kepada kelompok 4 yang sudah mempresentasikan materinya. Sekarang silahkan turunkan tangan kalian, ganti ke kelompok 5 ya, sekarang ya, dilatasi. Silahkan kelompok dilatasi, raise hand, angkat tangan kalian. Oke, Ocha, Jocelyn, Catherine, Karina, Libi. Oke, pas 5 orang ya. Oke, waktu dan layar saya persilahkan. Siapa mau share screen? Saya izin share screen. Ocha. Oke, silakan Ocha. Selamat pagi Bu Helen dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5, yang anggotanya Catherine, Jocelyn, Kirana, Ocha, dan Libby, akan mempresentasikan tentang materi kami yaitu dilatasi. Next slide. Jadi yang pertama kita harus tahu pengertian dilatasi dulu. Jadi dilatasi adalah transformasi yang mengubah jarak titik-titik dengan faktor pengali tertentu terhadap suatu titik tertentu. Faktor pengali ini atau yang disebut dengan faktor dilatasi adalah perbandingan antara jarak bayangan dari titik pusat dilatasi dengan jarak titik mula-mula dari titik pusat dilatasi. Akibatnya, bayangan dari bangun geometri yang didilatasi ini mengalami perubahan ukuran, entah itu membesar atau mengecil, dari titik-titik yang membentuk sebuah bangun. Kemudian dilatasi dinotasikan dengan D dalam kurung P atau titik pusat itu, K, di mana P merupakan pusat dilatasi dan K merupakan faktor skala. Dilatasi ini dapat dianalogikan dengan mendekatkan suatu objek atau menjauhkan suatu objek dari Anda. Untuk mudahnya, bayangkan bangun yang didilatasi adalah mobil. Mobil ini sedang melaju ke arah Anda. Jadi dari jauh mobil tampak kecil, kemudian ketika mobil itu mendekat tampak semakin membesar, dan ketika mobil itu menjauh tampak mengecil kembali. Next slide. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan K atau faktor dilatasi dengan transformasinya. Yang pertama, jika K lebih besar dari 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Bentuk dilatasinya dapat dilihat pada gambar di samping kanan. Yang kedua, jika K sama dengan 1, maka bangun tidak mengalami perubahan ukuran dan letak. Yang ketiga, jika K lebih kecil dari 1 dan lebih besar daripada 0, maka bangun akan diperkecil dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula, bisa dilihat di gambar di samping kanan. Yang keempat, jika K lebih besar daripada min 1 namun lebih kecil daripada 0, maka bangun akan diperkecil dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Jika K sama dengan min 1, maka bangun tidak akan mengalami perubahan bentuk dan ukuran dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Yang terakhir, jika K lebih kecil daripada min 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Kemudian kita masuk ke dalam contoh
pengaplikasian dilatasi itu pada titik pusat 0,0. Jadi titik A dalam kurung X1, Y1 didilatasikan dengan faktor skala K terhadap titik pusat 0,0 yang akan menghasilkan titik A aksen dalam kurung X1 aksen, Y1 aksen. Dilatasi pada titik A pada gambar dapat dituliskan sebagai berikut dalam rumus ya teman-teman. Jadi A dalam kurung X, Y didilatasikan oleh titik 0, K menghasilkan A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Sedangkan dalam bentuk matriks, X aksen, Y aksen sama dengan K, 0, 0, K, dikali dengan X, Y, menghasilkan K dalam kurung X, Y. Nah, ini merupakan salah satu contoh soal. Tentukan bayangan dari titik A dalam kurung 1,3 didilatasi oleh 0,2. Jadi kita bisa masukkan ke dalam X, Y-nya itu 1 sebagai X dan 3 sebagai Y. Lalu didilatasikan oleh titik 0 sebagai titik pusat, 2. Menghasilkan A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Terus dimasukkan ke dalam bentuk matriks 2 sebagai K, lalu X menjadi 1 dan Y menjadi 3. Lalu dikalikan perkalian matriks 2 kali 1, 2 dikali 1, 2, 0 dikali 3, 0, jadi hasilnya 2, karena itu dijumlah, lalu 0 dikali 1, 0, ditambah 2 kali 3, 6. Jadi menghasilkan X aksen, Y aksen sama dengan 2/6. Jadi bayangan titik A dalam kurung 1,3 oleh 0,2 adalah A aksen 2,6. Lanjutkan oleh Kirana. Contoh soal berikutnya yaitu tentukan bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 oleh dilatasi dengan faktor skala min 2 terhadap titik pusat 0,0. Nah, langkah pertama dari penyelesaian permasalahan ini yang pertama itu kita tahu bahwa A, X, Y didilatasi terhadap titik pusat sebesar min 2 menghasilkan A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Nah, di sini dengan rumus yang sudah dijelaskan oleh Ocha sebelumnya, di mana X aksen, Y aksen sama dengan K, 0, 0, K, X, Y. Nah, sebelumnya kita juga udah tahu kalau X aksen, Y aksen sama dengan K, 0, 0, K dikali X, Y sama dengan K, X, Y. Sehingga di sini kita punya nilai K-nya adalah min 2. Nah, sehingga X aksen, Y aksen sama dengan min 2 X, Y. Jadi kita masukin min 2 ke nilai X, ke nilai K. Sorry. Nah, di sini karena kita mau mencari nilai X, Y, maka kedua ruas kita kalikan dengan min setengah. Min 2 jika dikali min setengah sama dengan 1. Dan X aksen, Y aksen dikali min setengah menjadi min setengah X aksen, Y aksen. Langkah kedua, berdasarkan kesamaan dua matriks yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita memiliki dua persamaan. Yang pertama, X sama dengan min setengah X aksen, dan Y sama dengan min setengah Y aksen. Lalu berikutnya kita substitusikan persamaan yang kita ketahui sebelumnya, yaitu X sama dengan min setengah X aksen, dan Y sama dengan min setengah Y aksen ke persamaan kurva yang kita ketahui dari soal, yaitu kurva Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X plus 2. Maka kita akan memperoleh min setengah Y aksen sama dengan min setengah X aksen kuadrat dikurang 3 dikali min setengah X aksen ditambah 2. Jadi kita hanya perlu mensubstitusikan nilai X dan Y yang kita ketahui dari persamaan yang kita sudah ketahui sebelumnya. Yang akan menghasilkan min setengah Y aksen min setengah dipangkatkan 2, yaitu min setengah dikali min setengah menjadi positif, seperempat, X aksen kuadrat, ditambah min 3 dikali min setengah menjadi positif, 3/2 X aksen ditambah 2. Nah, karena kita mau menghilangkan penyebut dan membuat nilai Y-nya menjadi positif, maka kita kalikan semua bilangannya dengan negatif 4. Min setengah dikali 4 sama dengan 2, seperempat dikali min 4 sama dengan min 1, 3/2 dikali min 4 sama dengan min 6, dan 2 dikali min 4 sama dengan min 8. Jadi persamaan bayangan dari kurva tersebut adalah 2Y sama dengan
min X kuadrat dikurang 6X dikurang 8. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke penerapan yang kedua, yaitu pada dilatasi titik dan kurva pada pusat A, B. Nah, bentuk dilatasi terhadap titik pusat A, B dapat diamati pada gambar di bawah ini. Titik A dalam kurung X1, Y1 dilatasikan dengan faktor skala K terhadap titik pusat A, B, menghasilkan titik A aksen dalam kurung X1 aksen, Y1 aksen. Nah, dilatasi titik A pada gambar dapat dituliskan sebagai berikut. A dalam kurung X, Y dilatasikan dengan pusat A, B, K menjadi A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Nah, dalam bentuk matriksnya yaitu X aksen Y aksen sama dengan K0, 0K dikalikan X min A, Y dikurang B ditambah AB sama dengan K dikalikan X min A, Y min B ditambah AB. Kemudian kita lanjut pada contoh soal pertama, yaitu tentukan peta dari titik A 5,6 jika didilatasi oleh D dengan titik pusat B 2,3,4. Nah, di sini kita tahu 5 itu sebagai X dan 6 itu sebagai Y, maka dapat kita masukkan ke dalam bentuk matriks yang tadi, yaitu X aksen Y aksen sama dengan K00 K, di mana K-nya itu adalah 4, X-nya itu adalah 5, A-nya itu adalah 2, Y-nya itu adalah 6, dan B-nya itu adalah 3. Kemudian tinggal kita masukkan ke dalam rumus menjadi X aksen Y aksen sama dengan 4004 dikalikan 5 dikurang 2, 6 dikurang 3, ditambah 2 dan 3. Maka menghasilkan X aksen Y aksen 4 dikali 3 dan 3, ditambah 2 dan 3. Kemudian 4-nya dimasukkan ke dalam dikalikan menjadi 12 ditambah 3, sehingga kita mendapatkan hasil aksen Y aksennya sama dengan 14 dan 15. Jadi bayangan titik A oleh dilatasi D titik pusat B 2,3,4 adalah A aksen 14,15. Lalu selanjutnya kita akan menuju ke contoh soal dilatasi kurva pada pusat A, B. Pertanyaannya, jika garis G sama dengan 2X min 4Y tambah 3 sama dengan 0, didilatasi dengan faktor skala min 2 terhadap titik pusat 2, min 4, maka tentukan bayangan garis tersebut. Penyelesaiannya menggunakan permisalan titik A, X, Y yang memenuhi persamaan garis 2X min 4Y tambah 3 sama dengan 0. Sehingga kita akan masukkan angka tersebut ke dalam bentuk matriks yang tadi, yaitu X aksen Y aksen sama dengan K0, 0K dikali dengan X min 2, Y min B, X min A, Y min B, tambah AB. Jika kita masukkan akan menghasilkan X aksen Y aksen sama dengan min 2, 0, 0, min 2 dikali X min 2, Y min 4 tambah 2 min 4 yang akan menghasilkan hasil akhir berupa X min 2, Y tambah 4 sama dengan min setengah dikali X aksen min 2, Y aksen tambah 4. Berdasarkan kesamaan dua matriks tersebut, maka akan diperoleh X min 2 sama dengan min setengah X aksen min 2 yang akan menjadi X sama dengan min setengah kali X aksen min 2 tambah 2 sama dengan min setengah X aksen min 6. Dan Y tambah 4 sama dengan min setengah kali Y aksen tambah 4 menjadi Y sama dengan min setengah kali Y aksen tambah 4 min 4 sama dengan min setengah Y aksen tambah 12. Maka keduanya akan kita substitusikan dengan persamaan garis tersebut, yaitu 2X min 4Y tambah 3 sama dengan 0. Jika kita masukkan, maka akan menjadi 2 dalam kurung min setengah kali X aksen min 6 dikurang 4 dalam kurung min setengah Y kali Y aksen tambah 12 tambah 3 sama dengan 0, yang akan menghasilkan hasil akhir berupa min X aksen tambah 2Y aksen tambah 33 sama dengan 0. Jadi bayangan garis G oleh dilatasi D dengan titik pusat 2,4 dan faktor skala min 2 adalah min X tambah 2Y tambah 33 sama dengan 0.
Begitulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan apakah ada pertanyaan? Oke, terima kasih kelompok 5 sudah mempresentasikan tentang dilatasi. Sekarang giliran teman-teman yang lain bertanya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang dilatasi. Siapa yang mau bertanya, silakan. Adakah pertanyaan? Ibu, saya mau bertanya. Boleh, silakan. Maaf, mungkin tadi saya agak kemis atau gimana, tapi tadi kan ada yang K ya, K lebih besar dari 1, K sama dengan 1 itu, K itu apa ya? Sifat dilatasi tadi ya. Nah, ini. Oke, itu ada di slide sebelumnya, coba dibaca. Nah, itu faktor pengali atau faktor dilatasi itu kan Kak. Jadi itu perbandingan antara jarak bayangan dari pusat dilatasi dengan jarak titik mula-mula dari titik pusat dilatasi. Udah menjawab belum, Audrey? Sudah. Thank you. Oke, terima kasih. Audrey sudah bertanya. Apakah ada yang lainnya masih mau bertanya? Silakan yang belum begitu paham tentang dilatasi boleh bertanya. Cukup? Paul cukup? Cukup. Mika cukup? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, sekarang saya yang mau bertanya ya. Ocha dan teman-teman. Coba di halaman depan tadi yang pengertian dilatasi. Oh, ini nih dia. Kok saya tergelitik mengomentari ini ya, Cak, atau siapa nih ya? Apa hubungan dilatasi sama gambarmu ini? Siapa yang nempelin gambar ini? Saya itu sebenarnya nggak ada hubungannya, Bu. Cuma buat tulisan doang. Oke. Kalau bisa sih dibuat yang ada hubungannya ya, Libi ya. Misalnya kamu gambar, tadi kamu bercerita terapannya mobil gitu kan? Mobil yang berjalan dari jauh, kemudian semakin mendekat, semakin membesar gitu ya. Atau apapun deh yang terapan dilatasi itu lebih oke lagi. Libi ya, dan teman-teman ya, nanti diganti deh. Supaya tidak merusak pemandangan di situ ya. Oke. Oke, kemudian halaman berapa ya? Oh, tadi yang sifat dilatasi tadi ya, yang ini benar. Oke, ini sudah baik sekali nih, ada penjelasan gambarnya, jadi enak ya kita memahaminya kalau K-nya lebih besar dari 1, tuh gambarannya seperti itu. Arahnya searah gitu ya, dan seterusnya. Nah, saya mau tanya nih, kalau kira-kira apa yang akan terjadi kalau nilai K-nya 0? Kirana, apa yang terjadi ya? Kalau misalnya K-nya 0, mungkin bendanya sama aja kali ya, Bu? Katanya Sebentar, yang sama aja katanya kalau K-nya 1 tuh, tidak mengalami perubahan ukuran dan letak. Nah, kalau yang 0, kan nggak tersebut ya di sana tuh, hanya kurang dari nggak ada sama dengannya tuh. Siapa yang mau menjawab boleh, selain Kirana juga boleh.
Sudah ketemu atau belum? Ibu kalau saya mau coba jawab. Bu. Boleh, Kalau boleh, misalkan- Libi. Kalau misalkan K-nya sama dengan 0 itu artinya itu nggak sih, Bu? Sorry, Bu. Itu artinya nggak didilatasi nggak sih, Bu? Jadi nggak. Kenapa Iya, nggak jadi nggak- dilatasi? Nggak ada. Karena apa? Karena K itu nggak ada- adalah karena K itu adalah Berarti nggak ada Itu- faktor dilatasi ya? Maaf. iya. karena Karena K itu adalah perbandingan jarak bayangannya sama mula-mulanya, Bu. Coba back ke mana? Ke pengertian coba. K itu adalah bukan di sini. Ya, coba ke rumusnya tadi deh. Tadi ada sebenarnya. Coba di rumusnya tadi. Nah, terus next slide. Nih. Nah, itu adalah apa? Faktor skala atau Faktor skala, Bu. atau faktor apa? Kalau bentuknya seperti ini namanya apa? Faktor apa? Faktor pengali gitu ya? Iya, faktor pengali. Kalau K-nya 0, apa yang terjadi? Ya, hilang semua. Ya. Oke? Oke. Jadi supaya kalian terbayang, oh kenapa K-nya nggak boleh 0 sih? Oke, terima kasih jawabannya. Nah, sekarang saya masih ada pertanyaan lagi. Yang Jocelyn jelaskan tadi tentang dilatasi yang pusatnya di A, B, coba di oke. Ini teman-teman saya mau tanya. Ini gambar ini dilatasi apa bukan? Jangan baca tulisannya nih. Baca gambarnya coba. Dia sebenarnya dilatasi bukan sih? Kayaknya bukan ya, Bu. Ini apa ini jadinya? Itu rotasi nggak sih, Bu? Ini rotasi. Berarti nanti dibetulkan ya. Ini oke, ini kalian ngambil dari modul saya nih. Ini ada kesalahan. Kalian baca yang teliti dong. Ini dilatasi lah kok gambarnya rotasi gitu. Bu Helen ya salah waktu itu buru-buru nempelin gambarnya. Ini harusnya di atasnya yang dirotasi. Pusatnya A, B malah masuknya di sini. Oke, diganti ya. Teman-teman nanti cari gantinya. Gambarnya yang seperti apa nih kalau dilatasi pusatnya di A, B. Oke, nah yang saya mau tanyakan berikutnya adalah sama kayak yang tadi di rotasi tadi. Kenapa ini dikurangi AB? Ini kenapa ditambah? Oke, tadi penjelasannya apa? Di sini juga kan mirip ya rotasi sama dilatasi. Ayo dijelasin. Mungkin saya, karena ini Bu, karena harus ditambah jarak dari titik pusat A, B. Bu. Oke, karena translasi ya. Oke, jadi selalu ingat ya, supaya nggak kebalik tandanya, selalu dikurang. Kenapa? Karena bergeser segini, gitu. Ini dibuang segini. Oke, sekarang ke contoh soal yang Catherine jelaskan tadi di akhir ya, yang kurva ya. Oke, nih dia. Saya mau tanya ini, Catherine,
Kalau kita substitusi substitusi dari sini aja, boleh nggak, Catherine? Apakah kita harus cari X? Apakah harus cari X dan Y? Alasannya apa? Itu biar nanti bisa dimasukin ke dalam persamaan garis yang 2x min 4y itu bukan sih, Bu? Kenapa nggak kita masukkan X aksen Y aksen aja? Karena variabelnya beda nggak sih, Bu? Jadi nggak bisa dimasukin gitu. Oke, karena kita mau cari bayangan dari sini ya. Ini Iya. nggak ada aksen. Oke, ini adalah grafik aslinya. Dia nggak punya aksen, berarti kita berusaha supaya mencari yang polos-polosnya nih berubah menjadi aksen. Oke, masih ingat berarti ya. Terima kasih Catherine sudah menjelaskan. Oke, itu aja teman-teman yang saya tanyakan. Sebenarnya ini sudah ditanyakan kemarin-kemarin ya, supaya kalian ingat lagi aja. Kemudian ada beberapa hal tadi yang perlu ditambahkan, ya jangan lupa dibetulkan lagi, tambahkan di PPT kalian. Oke, terima kasih. Ocha boleh di stop share. Kita beri aplaus kepada kelompok 5 sudah mempresentasikan dilatasi. Semoga teman-teman yang lain paham ya. Oke, sekarang kelompok terakhir, kelompok 6, silakan raise hand. Anin, Edo, Cindy, Stefania, sama Gren, berlima. Oke, pas 5. Oke, waktu dan layar saya persilahkan. Selamat pagi Bu Helen dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi dari bab transformasi geometri mengenai komposisi transformasi dan luas bayangan. Kelompok 6 sendiri beranggotakan Edo absen 8, Gran absen 10, Anin absen 14, Zindi absen 24, dan Zeva absen 32. Nah, apa itu komposisi transformasi? Komposisi transformasi adalah transformasi majemuk yang memuat lebih dari satu transformasi yang dilakukan secara berurutan. Komposisi transformasi merupakan kejadian di mana satu titik X, Y mengalami transformasi T1 sehingga menghasilkan X aksen, Y aksen, dan dilanjutkan oleh transformasi T2 sehingga menghasilkan X aksen-aksen, Y aksen-aksen. Komposisi transformasi memiliki penulisan T2 komposisi T1 atau T2 T1 atau dibaca T2 komposisi T1. Artinya transformasi T1 dilanjutkan oleh transformasi T2. Bisa dikatakan bahwa dalam komposisi transformasi, urutan transformasi ditulis terbalik. Komposisi transformasi dapat berupa komposisi translasi, komposisi refleksi, komposisi rotasi, komposisi dilatasi, komposisi matriks, atau komposisi matriks tertentu, atau komposisi dari translasi, refleksi, rotasi, dilatasi, dan matriks tertentu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zevanya. Oke, terima kasih Anin. Bayangan akhir dapat dicari dengan mentransformasikan titik atau kurva dan dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama yaitu secara bertahap atau dicari dengan mentransformasikan titik atau kurva satu persatu. Misalnya, transformasi T1 menghasilkan bayangan pertama. Kemudian, bayangan pertama ditransformasikan dengan T2 menghasilkan bayangan kedua. Cara yang kedua adalah dengan komposisi transformasi istimewa yang terdiri dari yang pertama translasi. T2 komposisi T1 sama dengan matriks translasi 2 yaitu C dan D ditambah matriks translasi 1 yaitu A dan B akan menghasilkan matriks C plus A, D plus B. Dan hasilnya bisa kita lihat di gambar. Lalu yang kedua ada transformasi.
M2 komposisi M1 sama dengan perkalian matriks transformasi M2, yaitu PQRS, dikali dengan matriks transformasi M1, yaitu ABCD, dan dikalikan seperti perkalian matriks normal, yaitu baris kali kolom, seperti yang ada di gambar. Dilanjutkan oleh Gren. Oke, untuk contoh soal yang pertama, diketahui segi 4 ABCD dengan A titik 2,1, B 2,6, C 5,7, D 6,4. Bayangan segi 4 tersebut dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Kemudian diputar minus 90 derajat dengan pusat O 0,0 adalah. Nah, untuk mencari bayangan titiknya, kita perlu cari dulu persamaan X aksen Y aksen. Nah, rumusnya itu matriks tunggal dikali XY. Nah, gimana sih cari matriks tunggalnya? Jadi pertama kita cari tahu dulu yang diminta soal apa. Jadi di soal itu ada 2 transformasi. Yang pertama itu refleksi M, Y sama dengan X. Y sama dengan X. Yang menghasilkan T1 sama dengan 0110. Nah, ini kalau 0110 ini udah mutlak dari Y sama dengan X ya. Terus yang transformasi kedua, itu ada rumus cos alfa minus sin alfa, cos alfa. Karena diketahui di soal alfa itu negatif 90 derajat, maka dimasukin ke matriks cos alfa minus sin alfa, cos alfa. Jadi kita dapat cos min negatif 90 derajat minus sin negatif 90 derajat, sin minus 90 derajat, cos minus 90 derajat. Nah, kalau dari hasil tersebut kita peroleh T2 itu 01 min 1 0. Nah, kita udah ketemu nih T2 T1-nya, kita bisa cari matriks tunggalnya dengan rumus T2 lalu dilanjutkan transformasi T1. Nah, jadi perkalian matriks biasa baris dikali kolom. Jadi 01 dikali vertikal yang kiri. Jadi 01 itu nanti kalian dapat hasilnya 1 0 0 min 1. Nah, ini udah ketemu matriks tunggalnya. Kemudian kita cari persamaan transformasinya buat X aksen Y aksennya. Rumusnya kan tadi matriks tunggal dikali XY. Nah, ini sama kayak perkalian matriks biasanya, baris dikali kolom. Nanti kalian dapat X aksen, Y aksen sama dengan X min Y. Nah, kalau udah ketemu persamaannya gini, kita tinggal masukin titik-titik yang diketahui di soal. Jadi ada titik 2,1 itu menjadi 2,-1 karena Y aksen itu sama dengan min Y. Dan sama seperti ketiga titik lainnya, X tetap positif, Y menjadi negatif. Nah, di sini makanya titik B jadi B aksen menjadi 2,-6, C itu menjadi 5,-7, yang titik D aksen itu 6,-4. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Edo. Mana Edo? Oh, dari tadi saya belum ngomong ya, Bu? Belum. Oh, maaf, Bu. Ayo, Oh, ayo. maaf, Bu. Tadi komit dari itu nih, Bu. Oke. Sekarang saya akan lanjut ke contoh selanjutnya tentang persamaan garis. Di sini soalnya adalah tentukan bayangan garis 6x plus 3y min 1 sama dengan 0 jika didilatasi oleh titik pusat 0,0 dan faktor skala 3 dilanjutkan rotasi sejauh 90 derajat searah jarum jam dengan titik pusat 0,0. Langkah yang pertama adalah mencari bentuk matriks untuk masing-masing transformasinya. Di sini untuk yang pertama adalah bentuk matriks dari dilatasi, yaitu dengan rumus K0, 0K, dan apabila kita masukkan nilai K yaitu 3, maka kita akan mendapatkan matriks 3, 0, 0, 3. Dan untuk bentuk matriks rotasi, kita menggunakan rumus yang tadi seperti bilang sama Gren, cos alpha min sin alpha, cos alpha di sini karena alpha 90 derajat, berarti kita masukkan alfanya 90 dan kita
dapat 0-1, 1, 0. Langkah yang kedua adalah mencari matriks tunggal hasil komposisi matriks transformasinya. Di sini kita menggunakan, kita mengalihkan T2, T2 komposisi T1, di sini 0-1, 1, 0 dikalikan dengan 3, 0, 0, 3. Dan kita bisa mendapatkan hasil 0-3, 3, 0. Lalu langkah selanjutnya adalah mencari persamaan transformasinya dengan rumus X aksen Y aksen sama dengan hasil dari T2 komposisi T1, yaitu 0-3, 3, 0 dikalikan dengan XY. Di sini kita akan mendapatkan hasil X aksen Y aksen sama dengan min 3Y, 3X. Lalu kita akan mencari, dari hasil ini kita bisa mendapatkan nilai X dan Y melalui X aksen sama dengan min 3Y dan Y aksen sama dengan 3X. Melalui ini kita bisa mendapatkan nilai Y yaitu X aksen per 3 dan X sama dengan Y aksen per 3. Langkah yang terakhir adalah kita mensubstitusikan kebersamaan awal yaitu 6X plus 3Y min 1 sama dengan 0. Kita substitusikan nilai X yaitu Y aksen per 3 dan Y X aksen per 3. Dan kita akan mendapatkan persamaan garis setelah mengalami transformasi yaitu 2Y min X min 1. Dan berikut adalah gambar dari persamaan awal dan persamaan yang kita dapatkan barusan. Lalu kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu tentang luas daerah bangun hasil transformasi. Ada dua cara untuk mencari luas bangun hasil transformasi, yaitu yang pertama bayangan bangun datar dapat ditentukan dengan mentransformasikan titik-titik awalnya menjadi titik bayangan, sehingga terbentuk bangun bayangan yang kemudian dapat dicari luas bangunnya. Yang kedua adalah menggunakan rumus tetap secara luas dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ketika diketahui matriks transformasi A dengan matriks 2 kali 2, dengan rumus luas bayangan sama dengan determinan A dikali luas awal. Determinan A merupakan nilai mutlak dari determinan matriks A dan merupakan faktor perbesaran luas. Lalu yang kedua adalah ketika diketahui nilai K dari dilatasi. Di sini kita menggunakan rumus luas bayangan sama dengan K kuadrat dikali luas semula. Luas bayangan suatu bangun juga dapat berubah ukuran dengan dilatasi D dengan titik pusat 0,0 dikali koma K, atau D sama dengan titik AB, K. Di sini juga terlihat untuk rumus untuk mencari luas bangun datar menggunakan matriks. Di sini luas segitiga adalah setengah dikali determinan X1, X2, X3, X1, Y1, Y2, Y3, Y1, dan apabila dilanjutkan akan diperoleh rumus sebagai berikut. Dan untuk luas segi 4 juga sama, tetapi hanya X4, Y4-nya ditambah X4 sama Y4-nya, dan apabila dilanjutkan kita akan memperoleh rumus ini. Oke, selanjutnya untuk lebih jelasnya kita lihat ke contoh soal. Diketahui segitiga ABC dengan koordinat A 4,5, B 6,2, dan C 2,1. Tentukan luas bayangannya jika ditransformasikan terhadap pertanyaan pertama itu matriks 1, 2, min 3, 4. Langkah pertama, kita mencari luas awal. Luas awal diperoleh dengan rumus luas segitiga sama dengan setengah dikali determinan X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3. Lalu substitusikan dari koordinat A, B, C yang sudah diketahui di soal dan diperoleh hasilnya sama dengan 7. Lalu selanjutnya langkah kedua, mencari luas bayangan. Luas bayangan diperoleh dari rumus determinan A dikali luas awal. Lalu substitusikan determinan A, lalu dikali dengan luas awal yang tadi telah kita cari, yaitu 7, dan diperoleh hasilnya sama dengan 70. Untuk pertanyaan kedua, jika didilatasi D dengan titik pusat 1,2, 5. Pertama, caranya juga sama, mencari luas awal, lalu substitusikan titik X1, X2, X3-nya, jadi luas awal segitiga ABC setelah didilatasi diperoleh 7 satuan luas. Lalu langkah kedua, sama juga seperti pertanyaan sebelumnya, dengan rumus luas bayangan K kuadrat dikali luas bangun awal,
substitusikan, lalu hasilnya diperoleh sama dengan 175 satuan luas. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 6 sudah mempresentasikan tentang komposisi ya, komposisi transformasi ya. Oke. Apakah ada yang mau bertanya tentang komposisi transformasi? Silakan. Ini gambar kalian kok ya. Gambarnya siapa aja nih? Ya, silakan. Apakah ada pertanyaan? Jadi kalian harus menguasai teknik bertanya ya. Buat minggu depan nih kalau kalian diem-diem aja nggak dapat nilai deh. Nilai individunya ya. Personalnya. Yakin nggak ada pertanyaan nih? Waktunya masih lama loh ya. Masih 20 menit nih. Cukupkah? Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya yang tanya ya Nin ya. Edo. Saya mau tanya dari tadi yang apa? Rumus komposisi tadi Anin. Edo. Halaman depan sendiri. Nah iya. Oke. Ini tadi benar. Yang halaman ya. Oke. Anin. Kenapa kalau ini harus terbalik? Alasannya apa ya, Anin? Sebentar, Bu, saya udah buat penjabaran. Boleh tolong stop share screen dulu nggak? Oh ya udah itu. Itu Bu, asal muasal rumus T2 T1 itu sebenarnya jatuhnya sama aja ngikutin dengan alur perkalian matriksnya. Sesuai dengan alur transformasinya gitu loh. Misalnya pertama titik A ditransformasikan dengan T1 kemudian oleh T2. Pertama-tama cari dulu titik A aksen yang ditransformasikan oleh T1. Jadi A aksen itu kan T1 kali A. Kemudian kita tahu untuk dicari hasil akhirnya itu perlu ditransformasikan lagi oleh T2. Jadi A aksen ditransformasikan dengan T2, maka A aksen hasilnya adalah T2 kali A aksen. Di mana kita tahu A aksen adalah T1 kali A. Makanya ditulis A aksen sama dengan T2 kali T1 kali A. Dan kenapa ini nggak bisa ditulis T1 kali T2? Karena matriks itu nggak bersifat kumulatif, jadi nggak bisa dibalik urutannya. Bersifat komutatif nih. Oh ya, sorry Bu. Kumulatif itu di jumlah. Oke, kalau komutatif itu ditukar letaknya nggak boleh. Oke, terima kasih Anin. Ini nanti disertakan ya. Jadi sebelum muncul kata-kata dibalik itu harus terbalik itu dicantumkan. Oke. Kemudian yang berikutnya lagi, Anin dan teman-teman, saya mau bertanya. Komposisi tadi kalau translasi, dua translasi ya. Kira-kira kalau translasi sama rotasi atau translasi sama dilatasi bisa dikomposisikan nggak ya? Tadi kan katanya komposisi itu bisa dari antara lain jenisnya ya, jenis transformasinya ya. Nah, saya mau bertanya nih kalau translasi sama dilatasi atau rotasi bisa nggak kira-kira dikomposisikan? Kalau bisa alasannya apa? Kalau nggak bisa alasannya apa?
Bu, saya boleh coba jawab, cuman sebentar saya lagi cari di docs saya. Kayaknya ada, Bu. Sebentar, Bu. Oke, great. Jadi sebenarnya itu kayak lebih tergantung ke matriksnya sih, Bu. Kayak nggak semua apa matriks itu bisa. Jadi kan kalau perkalian matriks itu ada aturannya kayak misalnya tadi baris kali kolom. Nah, jadi em, lebih ke sesuai aturan perkalian matriksnya sih, Bu. Soalnya kayak misalnya 1 kali 2 kan matriks 1 kali 2 kan bisa dikali sama 2 kali 1 hasilnya matriks 1 1 kali 1. Nah, kalau misalnya selain dari itu kayaknya nggak bisa, Bu. Oke, berarti kalau misalnya nih bayangan Y sama dengan Fx misalnya ya, setelah apa dilatasi kemudian ditranslasi, ini bisa enggak? Terus kalau saya balik bisa enggak? Pertama translasi dulu, kemudian dilatasi. Coba mana yang bisa nih? Karena kan tadi tergantung jenis matriksnya ya. Nah, ini Iya. mesti ada yang bisa nih. Yang mana nih? Yang option pertama atau yang option kedua nih? Tuh, itu yang pertama itu Ya, translasi. dilatasi dulu baru translasi. Oh, Kalau yang dilatasi kedua, baru. saya balik nih. Dilatasi. Kayaknya yang bisa itu kalau menurut saya dilatasi dulu, Bu, baru ditranslasi. Dilatasi dulu baru translasi. Berarti AB, C, D, E, F. Ini yang bisa berarti. Kayak itu nggak bisa kan dari tadi- matriksnya deh, Bu. Hah? Dari matriksnya nggak bisa. Karena Oh, kan itu ini kan nggak bisa. Nah, apa? berarti yang ini nih. Oke. Iya, Bu. Translasi dulu baru dilatasi. Kenapa? Karena ini kan T1 nih, ini T2 kan? T2-nya dilatasi, berarti tadi yang K00K kan? Kemudian di sini AB. Ya, AB. baris Iya, Bu. kolom bisa tuh. Nah, Iya. jadi kasuistik. Oke. Ini dilatasi translasi. Sekarang saya mau tanya kalau rotasi pusatnya di A, B sama dilatasi pusatnya di A, B, kira-kira bisa nggak? Maaf, Ibu agak nge-lag, Bu. Oh, oke. Sekarang terdengar suara saya? Halo? 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 Sudah terdengar belum?
Oke, saya hilang. Suara saya sudah terdengar? Terdengar, Bu. Oh, oke. Kalau hilang sebentar. Hilang lagi, Bu. Putus-putus. Oh, oke. Ya udah, coba saya buat annotate deh. Kalau T1 semoga terdengar nih. T1 itu rotasi pusatnya di A, B sejauh alfa 1 ya. Kemudian T2 itu adalah dilatasi pusatnya di T, D di sini K. Ini bisa dikomposisikan nggak? Bisa dikomposisikan atau enggak? Kalau rotasi sama dilatasi yang pusatnya di A, B. Karena saya lihat tadi di contoh kalian pusatnya di 0,0 ya. Oke, nah kalau di pusatnya di A, B bisa nggak kira-kira? Ibu, saya mau coba jawab, tapi sejujurnya kelompok kita juga Boleh nih. kemarin masih debatin hal yang sama tentang Oke. kalau misalnya matriksnya itu ada pertambahannya. Itu kita masih kurang tahu itu bisa dikali atau enggak, tapi kemarin kita sum up untuk kayak hasil yang kita dapat itu dari diskusi itu nggak bisa, Bu. Karena ada pertambahannya nggak kayak matriks dikali doang gitu. Oke. Ya, jawaban kalian benar. Jadi tidak sembarang matriks bisa dikomposisikan ya. Biang keroknya itu ini loh, karena dia ada pergeserannya ya, translasi. Nah ini tadi kan dibilang translasi itu nggak sembarangan bisa dikomposisikan. Ini sudah terbukti tadi di sini kan, nggak bisa dikali. Nah berarti ini kan translasi juga, ya nggak? Pusat rotasi sama pusat dilatasi itu adalah translasi yang masuk ke dalam rotasi sama dilatasi. Maka ini nggak bisa dikomposisikan. Oke, benar nih jawabannya. Oke, terima kasih. Nanti di ini juga kalian jelaskan, ditambahkan ya di PPT-nya supaya nanti kan setelah kalian udah revisi semua PPT akan saya gabung, kemudian saya sharekan di Drive supaya kalian bisa akses semuanya ya, bisa buat belajar. Supaya catatan-catatan itu penting buat dicantumkan juga. Siapa tahu nanti di ulangan keluar soal seperti itu. Oke, sekarang ke soal tentang luas ya. Oke. Luas. Oke, ini kan kalian tadi menjelaskan contohnya. Oke. Menjelaskan contohnya dari dari memakai rumus memakai rumus ini. Pakai luas awal ya. Ini juga memakai luas awal. Kalau misalnya dari bayangannya aja kira-kira gimana caranya ya? Luas segitiga ini dicari bayangannya, luas bayangannya, tetapi saya nggak pakai luas aslinya deh. Saya langsung luas bayangannya. Caranya gimana? Apakah harus Iya, Bu. caranya seperti ini? Halo. Nah, oke, Cindy silakan. Saya boleh
coba bantu jawab. Mungkin caranya yang pertama cari dari titik-titiknya itu cari titik bayangannya, terus nanti dihubungin gitu di grafik gitu, terus nanti carinya pakai luas segitiga. Oke, berarti bisa ya cari bayangannya titik A, B, C, aksen dulu, kemudian langsung dimasukkan ke sini determinan dari titik-titik A aksen, B aksen, C aksen. Oke, saya Iya, lanjut Bu. lagi. Nah, kalau misalnya nih ya, bayangan dari segitiga ABC ini setelah ditransformasi. Kalau yang lain-lain kan kita jelas ya, kelihatan ya, kalau refleksi, oh gambarnya seperti itu, kebalik gitu kan. Kalau dilatasi, oh diperbesar. Kalau ditranslasi, oh bentuknya sama, cuman geser doang letaknya, posisinya. Nah sekarang yang nggak kebayang itu kalau bayangan setelah ditransformasi oleh matriks, gambarnya kayak apa kira-kira ya? Boleh ada salah satu yang membuat contohnya, nanti gambarannya kayak apa, gambar bayangannya. Yang ini aja ya, segitiga ini aja. Bayangannya kayak apa, gambarnya seperti apa, gitu ya. Cari poligon aja. Dari tadi siapa? Edo ya? Cari poligon dulu. Bawah. Terus bawah. More. Polygon. Nah, tadi segitiganya apa tadi? Empat koma lima, 6,2, enam koma dua, sama berapa nih tadi nih? 2,1 ya? Iya, 2,1. Oke. Sampai. Ibu, saya mau tanya tentang pertanyaan yang tadi tuh, kita cari bayangan, maksudnya bayangannya dulu berarti matriks aksen, yang B satu. aksen. Pertanyaannya yang tentang matriks 1, 2, min 3, 4. Yang matriksmu tadi. Oh iya, berarti langkah pertamanya kita harus cari titik bayangannya dulu ya, Bu. Terus nanti digambar sama Edo bayangannya. Oke, titik A tadi kan kita punya 4,5. Saya izin annotate ya, Bu.
Ya. Di situ untuk cari A aksen berarti kita harus kaliin matriks A sama 4, matriks perubahannya termasuk transformasinya sama 4,5. Di mana kita punya matriks transformasinya di 1, 2, minus 3, 4. Bener ya? 1, 2, minus 3, 4. Kita kali titik awalnya 4 dan 5 sama konsepnya baris kali kolom. Berarti kita dapat 4 tambah 10. Dan ini minus 12 tambah 20. Jadi dapat 14 sama 8. Maaf, tulisan saya gitu. Terus kita cari titik bayangan yang B. Yang B itu titik awalnya adalah 6,2. Berarti B aksennya adalah matriks transformasinya 1, 2, minus 3, dan 4 dikali 6 dan 2. Ini kita sama baris kali kolom, berarti 6 tambah 4. Dan ini cari ini minus 3. Minus 18 tambah 8. Jadi hasilnya adalah 10, titik bayangan adalah 10 dan minus 10. X 10, ini minus 10. Untuk yang C, titik awalnya adalah 2,1, maka titik C aksennya adalah matriks transformasinya 1, 2, minus 3, 4 dikali titik awal 2 dan 1. Sama sistemnya baris kali kolom, 2 tambah 4 dan minus 6 tambah 4. Yaitu 6 dan minus 2. Ya. Sorry, berarti ini 2, sorry, bukan. Ini 4 dan minus 2. 4 minus 2. Jadi titik yang A itu 14,8. Ya, klik dulu poligon. Poligonnya belum kepencet. Udah. Gesernya pakai yang ini. Balikin lagi algebra untuk kalkulator tuh. Geser dulu baru poligon. Pencet nah algebra dulu yang kamu pencet. Yang atas tuh bentuk kalkulator nih loh. Tuh. Kamu balikin ke ini loh. Oke. Titik yang pertama 14,8. Terus 10, minus 10. Dan satu lagi itu 4, minus 2. Gitu, Bu. Oke. Nah, teman-teman, ternyata kalau sebuah bangun di ditransformasi terhadap matriks sembarang ya, kan kita nggak beraturan ya matriksnya kan 1, 2, min 3, 4 itu ternyata gambarnya juga macam-macam nih. Tadi luasnya akan berubah juga ya, belum tentu sama. Oke. Kemudian satu lagi, ini udah lewat 4 menit ya. Luas bayangan akan berubah jika ditransformasikan oleh apa aja ya? Yang ini jelas ya, transformasi matriks ya. Itu akan mengubah luasnya. Kemudian yang translasi akan berubah luasnya. Kalau geser, translasi, luas bayangannya berubah nggak? Nggak berubah. Refleksi? Berubah nggak? Nggak juga. Rotasi? Oke, berarti cuma 2 ya. Kalau ditransformasi matriks sembarang sama dilatasi doang. Oke, terima kasih kelompok 6 sudah berjuang menjawab pertanyaan. Oke.